Puji Tuhan, kita semua dikasih Tuhan Yesus, amin ya. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Amin. Dan Tuhan Yesus ingin memberikan sesuatu yang luar biasa pada hari ini, seperti di hari yang lalu dan di hari yang akan datang. Kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Coba tolong diperhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang iseng-iseng atau tidak benar. Kalau kita renungkan, kita baca, kita terima penjelasan Roh Kudus, pasti sesuatu itu akan berguna untuk kehidupan kita. Karena kita masih tinggal di dalam dunia, masih menghadapi masalah. Coba tolong perhatikan sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini Yesus. Mereka ini siapa nanti kita lihat. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Betul enggak? Kecenderungan manusia itu selalu membenarkan diri, menyalahkan orang lain. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Tidak ada yang tersembunyi. Seperti apapun juga. Manusia bisa kita bohongi dengan acting kita. Tapi Tuhan Yesus enggak bisa. Nah, sebab itu muncul satu pernyataan. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Perhatikan nanti ini yang akan kita pelajari. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Oke ya, sebelum saya sampai ke situ, nanti kita baca terlebih dahulu. Saya bacakan terlebih dahulu perikopnya. Jadi Lukas 16 mulai ayat 10. Tadi kita hanya baca ayat 15. Sekarang saya bacakan dari 10 sampai 15. Supaya kita bisa mengerti latar belakangnya dan ditujukan kepada siapa gitu ya. Setia dalam perkara yang kecil dan nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini suatu latar belakang yang punya kecenderungan sama untuk setiap manusia. Seorang tuh inginnya langsung, kalau bisa tuh langsung kaya, besar, sukses. Gak mau memulai dari yang kecil, step by step, lewat proses. Maunya langsung besar, itu kecenderungan manusia. Tapi gak bisa. Kalaupun bisa, mungkin kita, orang tua kita kaya raya, kita tinggal menikmati, tapi nanti pasti hancur. Kita ini harus setia dalam perkara yang kecil, proses yang panjang, dan kemudian mencapai hasil dengan segala kebenarannya. Termasuk di dalam masalah mencari harta, mencari kekayaannya. Ya, jadi itu kondisi latar belakang yang Yesus mengatakan pernyataannya tadi. Kemudian saya lanjutkan ayat yang berikutnya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu harta kekayaan yang sangat kita rindukan. Yang memang diperlukan. Tuhan tidak melarang. Tapi kita tidak bisa mendua. Karena di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 dikatakan orang yang mendua hati itu nggak bakal dapat apa-apa. Nggak bisa. Nggak tenang hidupnya. Mendua pada manusia. Mendua di dalam segala hal. Ya, mendua kepada apapun. Nanti kita lihat mendua kepada apa saja yang membuat kita ini tidak bisa tenang, tidak menjadi sukses. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Ya, jadi Allah itu mengetahui isi hati kita. Jadi kita nggak bisa bohong. Aku pusat sama Tuhan kok.
tapi kenyataannya tidak. Nah, kemudian kita baca ayat yang ke-14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi kata-kata ini ditujukan Yesus kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi itu siapa? Penguasa bait Allah. Bersama-sama dengan orang Saduki, ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan sebagainya. Walaupun ada banyak juga di antara mereka yang baik, seperti Nikodemus dan lain-lain. Tetapi secara umum, kata-kata ini dikatakan Yesus kepada orang-orang Farisi, bahkan di sini dikatakan hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Mereka tidak mau ditegur untuk dikoreksi. Ini satu kenyataan. Orang Farisi, apalagi waktu zaman Yesus. Pada waktu itu kan, kalau dulu masih zaman Musa masih mendingan. Zaman Harun dan orang Lewi. Tapi setelah mereka itu sukses, zaman Daud dan Salomo, kemudian raja-raja mulai merosot dan akhirnya dijajah oleh Babel, ganti Media Persia, diganti Yunani, diganti Romawi pada seperti itu. Betul-betul yang namanya imam besar, yang namanya orang Farisi, Saduki itu sebagian besar itu adalah orang-orang yang sudah tidak benar. Sudah mempermainkan bait Allah untuk kepentingan sendiri. Itu kondisinya seperti itu. Makanya Yesus bilang kepada orang Farisi yang adalah hamba-hamba uang. Mereka mengatakan sesuatu yang rohani. Ayat-ayat dari Taurat. Tapi hatinya tujuannya adalah uang. Makanya Yesus mengatakan ini didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Mereka selalu membenarkan diri, nyalahkan orang lain. Yesus yang benar saja selalu disalahkan. Menyembuhkan orang hari Sabat, melanggar hari Sabat katanya. Yesus yang mengatakan apa adanya dirinya, ngaku-ngaku sebagai Allah, dan sebagainya. Tetapi Allah mengetahui isi hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Ini ya, sekarang kita akan belajar apa maksud Yesus dengan sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Coba ya, saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang firman ini tertulis. Ya, apa yang dikagumi oleh manusia itu dibenci oleh Tuhan. Saya mau tanya, kita punya sesuatu yang dikagumi enggak? Idola, mungkin artis, aktor, atau pemain olahraga kesayangan kita, sepak bola. Kita punya mengagumi enggak? Mengagumi seseorang atau mengagumi apapun juga. Nah, ya, itu nanti boleh kok kita mengagumi asalkan nanti mengikuti perintah Tuhan. Yang jelas satu fakta kenyataan di seluruh muka bumi ini adalah mengenai apa yang dikagumi oleh manusia dengan cara yang salah. Itu yang menyebabkan kita ini mengalami kesulitan karena apa? Dibenci oleh Allah. Satu contoh yang universal dunia, ya, manusia tinggal dalam dunia ini kan dunia yang sudah terkutuk karena dosa kan. Nah, di dalam kondisi seperti itu mereka mencoba mencari Sang Pencipta. Dan kemudian apa yang kelihatan? Salah satunya adalah matahari. Matahari itu loh. Di dunia ini ada banyak bangsa atau manusia yang membuat matahari jadi dewa, betul kan? Dewa surya, dewa matahari. Karena apa? Karena mataharilah kita ini bisa beraktivitas. Dulu belum ada listrik. Jadi kalau malam gelap, begitu matahari muncul, wah, lama-lama ini jadi dewa mereka. Dewa surya. Ya. Bahkan sekarang ini dalam kondisi pandemi, sekarang muncul satu kebiasaan berjemur. Karena sinar matahari itu
banyak manfaatnya, vitamin D. Wah, betul-betul kita ini tergantung sekali sama matahari. Ini satu contoh real. Di Alkitab juga ada. Siapa yang mendewakan matahari? Dan akibatnya siapa? Mak, siapa mak? Ya, tapi coba perhatikan. Di dunia ini semua orang bekerja di bawah matahari. Mencari kekayaan, mencari kekuasaan, mencari kenikmatan. Nah, ada seseorang, dia betul-betul menikmati apa yang ada di bawah matahari. Harta. Nah, harta. Tahta. Wanita. Dia nikmati itu semua. Dia kagumi semua itu. Setelah berakhir, ternyata semua di bawah matahari sia-sia. Ini memang Tuhan izinkan. Anak Raja Daud, Salomo yang luar biasa, orang yang sangat dikagumi karena hikmatnya yang luar biasa, itu memuja matahari. Dulu memuja Tuhan waktu zaman Daud, tapi lama-lama menikmati berkat dari matahari. Makanya di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Sia-sia belaka. Untung akhirnya dia bertobat. Kembali, yang tidak sia-sia itu adalah matahari kebenaran. Di dalam, yuk kita buka dalam Maleakhi pasal yang terakhir, kita supaya tahu ya. Di dalam Maleakhi, kitab Perjanjian Lama yang paling akhir, Maleakhi 4 ya. Saya bacakan dari ayat pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran atau matahari kebenaran. Ini maksudnya Yesus. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Sayapnya ada banyak binatang, burung itu ada nggak yang punya sayap tapi nggak bisa terbang? Ada ayam. Ayam, bebek, burung unta, banyak. Padahal punya sayap. Tuhan ngasih sayap itu untuk terbang. Dan yang penting, manusia itu juga bisa bikin sayap, tapi tidak bisa terbang. Kita ini bisa punya sayap tapi nggak bisa terbang, cuma kepak-kepak aja. Gagal. Karena apa? Karena kita mendewakan surya yang kelihatan, yang memberi berkat pada kita. Dapat panas. Orang laundry itu kalau jemur butuh matahari nggak? Perlu. Mendewakan matahari, dewa surya. Bahkan Salomo, semua di bawah matahari itu dia nikmati, tapi akhirnya semua jadi sia-sia. Ya, dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Yesuslah matahari kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, artinya apa? Sayap kita bisa terbang, bukan cuma lari. Kita puas dengan jalan, naik motor, mobil, akhirnya bikin pesawat. Tapi nanti saat kita betul-betul mengagumi Yesus, kita akan terbang tinggi. Bukan cuma sampai di atmosfer, keluar angkasa pun bisa bersama Yesus. Karena seluruh alam ciptaan ini miliknya. Ya, jadi itu contoh real, universal bahwa matahari itu dikagumi, bahkan diberhalakan, didewakan. Tapi bukan matahari yang kelihatan itu. Matahari bisa tertutup awan. Tapi matahari kebenaran yaitu Yesus, itulah yang harusnya kita kagumi. Oke? Nah, sekarang contoh lagi berikutnya. Minggu kemarin kita sudah dengar khotbah mengenai anjing dan babi. Ya.
Ya, jadi dalam Matius 7 ayat 6 dikatakan, jangan kamu berikan barang kudusmu kepada anjing dan mutiaramu dilemparkan kepada babi. Nanti kamu akan diinjak dan sebagainya. Nah, tapi itu sudah minggu kemarin. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit mana yang berkaitan dengan yang ini. Kita selama ini kalau berbicara anjing, itu binatang yang setia, betul nggak? Ada nggak orang yang memelihara anjing? Banyak, sukacita, bahkan makanannya ada ambulan untuk anjing, untuk ternak, untuk makanannya lebih mewah daripada yang lain-lain. Nah, itu nggak salah. Itu nggak salah, tetapi jangan sampai mengagumi anjing sehingga anjing menjadi segala-galanya. Kucing juga. Ada orang memuja anjing sampai saking sayangnya sama anjing, dia berkata, aku nggak mau punya anak. Aku ini paling, ini kenikmatanku. Terbukti salah, saudara. Jangan, karena orang mengagumi sesuatu itu dibenci oleh Tuhan. Nanti kita belajar, boleh nggak kita mengagumi? Boleh, tapi ada caranya. Ya, yang jelas itulah yang terjadi. Orang mengagumi sesuatu, matahari secara umum, ada yang mengagumi anjing. Makanya kita harus tahu di dunia ini semua yang kita kagumi pasti punya kelemahan. Betul nggak? Di dunia ini sehebat apapun manusia, sehebat apapun aktor, artis yang jadi idola kita, banyak yang kena narkoba misalnya. Ada saja cacatnya. Anjing pun yang disebut dalam bahasa Ibrani Kaleb itu setia. Kesetiaannya melebihi banyak di daerah-daerah seperti di Jepang. Ada patung anjing, setianya luar biasa. Tapi anjing itu punya kelemahan. Apa? 2 Petrus 2 ayat 22. Yuk buka. Petrus 2. Jadi Petrus itu surat di belakang ya. Jadi sebelum surat Yohanes. Ayat 22. Atau saya baca dari ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini ditujukan kepada semua orang yang sudah mengenal kebenaran, termasuk kita. Kita adalah, maka tadi apa ini barang kudus? Barang kudus itu apa sih? Begitu kita percaya Tuhan, kita ini Tuhan kehendaki untuk kudus. Kuduslah kamu, karena aku ini kudus. Aku memisahkan kamu dari sebangsa-bangsa lain. Kamu ini milikku, tersendiri, kudus. Jadi barang kudus itu apa? Ya diri kita, ya pekerjaan kita, ya pelayanan kita, ya rumah kita. Apa artinya kita kudus secara rohani, tapi rumah kita dipakai untuk yang gak benar, gak kudus? Jadi barang yang kudus itu adalah hidup kita. Barang kita. Istri, anak, keluarga, pekerjaan itu harus kudus. Dan yang kudus itu jangan diberikan kepada diberikan kalau anjing. Bukan masalah kesetiaan. Tuhan melihat anjing, yang menciptakan anjing itu Tuhan. Bisa binatang begitu setia, tetapi ternyata sesetia apapun, dia selalu ingin kembali ke muntahnya. Muntah itu apa sih? Yang dikeluarkan ditolak oleh tubuh. Artinya saat kita sudah dikuduskan, hanya yang kuduslah yang masuk. Kalau toh ada masuk yang lain, pasti dimuntahkan.
Nah, kecenderungan kita selalu ingin kembali ke muntah. Contohnya orang Mesir sudah keluar dari orang Israel keluar dari Mesir, pakai 10 tulah, nyebrang laut Tebero. Nanti begitu menghadapi kesulitan, pengen kembali ke Mesir, pengen kembali ke muntahnya. Terus menerus terjadi. Ada nggak orang-orang Kristen percaya hamba Tuhan yang kembali ke muntah? Banyak. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Jangan barang kudus ini diserahkan pada anjing. Nah, untuk mencapai kekudusan itu memang diperlukan perjuangan, penderitaan, pikul salib. Nah, itu nanti hasilnya jadi mutiara. Nah, mutiara jangan diberikan kepada babi. Babi itu banyak sekali manfaatnya. Ya macam-macam lah. Kalau di sini enggak, itu haram. Memang. Tetapi secara dunia keseluruhan, babi itu enggak kalah sama ayam. Luar biasa kan? Tapi babi itu punya kelemahan juga. Selalu kembali ke kubangannya. Dia sudah berkubang di lumpur, dimandiin kembali lagi, mandi lagi. Jadi maksud Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang kudus di dalam Tuhan. Jangan berikan pada anjing dalam arti muntahnya, dan jangan lemparkan kepada babi dalam arti kata mutiara kita akan sia-sia. Ingat loh, mutiara kita ini di Yerusalem baru jadi apa? Jadi gerbang. Pintu gerbang. Kalau emas, jalan. Kalau batu permata, fondasi. Mutiara kita, orang kudus itu hartanya itu mutiara. Melalui penderitaan, jangan lemparkan kepada babi. Artinya jangan yang kotor-kotor, tetap bersih, tetap mempertahankan bersih. Nah, itulah salah satu daripada ciri bagaimana kita ini belajar mengagumi. Ya sudah ya, contoh matahari sudah, contoh masalah anjing dan babi juga sudah. Sekarang kita lihat contoh ada orang merasa dekat dengan Tuhan. Ada seseorang, kira-kira kalau bicara Yesus manusia ya, yang paling dekat dengan Yesus siapa? Yohanes, Petrus dan sebagainya. 12 orang ya, ada satu. 12 murid Yesus. Yudas Iskariot juga dekat. Dekat, bahkan mendapatkan berkat luar biasa. Posisi bendahara. Ayo, engkau dulu bendahara di sana kan? Posisi bendahara itu tidak diberikan kepada yang lain. Hanya orang yang luar biasa. Sudah bareng-bareng dapat kedekatan, bisa dengar firman Tuhan selama 3 tahun lebih, dapat posisi bendahara lagi. Tapi Yesus tahu hatinya. Dari 12 ini ada satu yang akan mengkhianati. Jadi dia dapat posisi, ternyata dia lebih mengagumi uang daripada mengagumi. Yuk kita buka Yohanes 12. Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca, jadi dari ayat 1 aja nggak apa sampai 6, supaya kita ini bisa tahu tidak jaminan orang dekat dengan Tuhan kelihatannya dekat, tetapi hatinya mengagumi yang lain, bukannya Yesus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi ini keluarga Lazarus sudah dipulihkan. Ya, Lazarusnya sudah ikut itu. Martanya melayani dengan benar, nggak fokus ke makanan, ke dapur, tapi ke firman. Ya, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Itu luar biasa ya. Keluarga yang luar biasa, yang sudah dibangkitkan, Martanya berubah, Marianya semakin cinta Yesus. Ada saja orang dekat Yesus. Tetapi Yudas Iskariot
Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan Ia adalah seorang pencuri. karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi nggak jaminan kelihatannya dekat dengan Tuhan. Kalau di dunia sekarang ini Yudas Iskariot mungkin ya dianggap sebagai orang hamba Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan. Siapa yang tahu? Yang tahu hati kita cuma Yesus. Yesus tahu, makanya seringkali bilang salah seorang dari kamu akan mengkhianatiku, menjual aku. Yudas Iskariot ini mengagumi uang lebih daripada segala-galanya, termasuk yang ada dekat dengan dia. Ini ya, yang perlu. Loh, apakah kalau gitu kita nggak boleh pakai uang? Jelas sekali, pergunakanlah mamon yang jahat. Itu uang, kita punya uang banyak, tetapi jangan dikagumi. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Hamba uang itu tidak boleh. Kita harus memperhamba uang. Kita harus menggunakan mamon yang tidak jujur itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya untuk kenikmatan dunia juga nggak apa-apa asal yang benar. Yudas ini mengagumi uang lebih dari segalanya. Dan akibatnya apa? Tuhan membenci perbuatannya itu. Akhirnya kayak seperti apa? Dia mati bunuh diri. Satu lagi. Kita cenderung melihat yang jelek. Kalau kita bicara Herodes itu gimana? Kalau Anda berbicara masalah Herodes, apa yang Anda tangkap? Bayangan saya tuh kayak orang kayak banci. Kayak banci, pelin-pelan, ya. Ya, orang berotot. Ya, pokoknya intinya kalau kita dengar Herodes, wah sudah dulu membohongi orang Majus, mau menggunakan, terus kemudian membunuh anak-anak dan sebagai orangnya licik, bahkan dia mengambil istri saudaranya, ya, bahkan waktu ditegur malah yang negur di penjara kemudian dipenggal. Kita cenderung melihat itu orang dari yang sisi luarnya saja. Saya tidak bicara Herodesnya, tetapi perhatikan ada ayat firman Tuhan yang luar biasa. Tadi kita bicara bendaharanya Yesus. Bendaharanya Yesus ternyata Yudas Iskariot. Nah, sekarang bendaharanya Herodes kayak apa? Yuk kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Saya baca dari ayat 1 ya supaya jelas. Judulnya apa? Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini berbicara Yesus itu penuh keaktifan. Biayanya pasti besar betulnya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang saya tekankan di sini, bendahara Herodes. Ditulis oleh Lukas. Ini nggak ditulis oleh yang lain-lain. Karena dianggap, perempuan apa? Ternyata Herodes di kepala kita itu yang terpikir jahat. Memang Herodesnya jahat. Tapi ternyata dia punya bendahara yang luar biasa. Namanya Kusa. Kusa ini ya memang tidak ada disebut di sini. Tapi buktinya istrinya itu salah satu donatur utama pelayanan selama Yesus melayani.
istrinya yang namanya Yohana. Itu salah satu donatur utama. Jadi Yesus 3 tahun lebih keliling sana sini. Itu ternyata ada donaturnya. Donaturnya salah satunya adalah Yohana. Yohana itu istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi jangan kita silau dengan sesuatu yang tidak dianggap oleh manusia. Tapi jangan silau juga dengan sesuatu yang luar biasa secara rohani di hadapan dunia. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat bendaharaku sama bendaharanya Herodes, itu bagusan bendahara Herodes. Buktinya aku melayani, yang biayai salah satunya Yohana kok. Kita belajar. Kita boleh mengagumi. Kita boleh apa segalanya, tapi perhatikan. Ada caranya. Caranya bagaimana? Yuk kita buka 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Atau saya baca dari ayat yang ke-9 ya. Jadi ini bicara masalah kehidupan nanti. 2 Tesalonika 1 ayat 9-10. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi ini bicara orang-orang yang tadi kayak anjing tadi itu kembali ke muntah, dan juga seperti babi kembali ke kotorannya, dan juga orang-orang yang mengagumi sesuatu secara salah sehingga nomor 1 itu adalah jadi berhalanya, termasuk Yudas Iskariot. Jadi dijauhkan. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ini Yesus datang pada hari itu untuk dimuliakan, sudah bukan anak domba lagi tapi singa dari suku Yehuda, di antara orang-orang kudusnya, yaitu kita yang bisa mengagumi dengan benar, dan untuk apa? Dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ada satu proses yang panjang dari surat Rasul Paulus kepada orang Tesalonika. Nanti akan ada pemisahan. Orang-orang yang dianggap luar biasa, dekat dengan Yesus, kelihatannya rohani, tapi jebulnya dijauhkan kalau tidak bertobat. Karena kuncinya satu. Mereka mudah sekali kagum dengan sesuatu yang besar. Termasuk murid-murid waktu melihat di Bukit Zaitun ya. Tuhan, guru, lihat itu gedung luar biasa kuat, dahsyat. Yesus bilang apa? Tidak ada satu batu dan sepatu yang lain. Semua itu akan dihancurkan. Padahal itu maksudnya bait Allah. Nggak boleh kita mengagumi bait Allah. Nggak boleh. Yang kita kagumi Allahnya, penghuninya, jangan gedungnya. Begitu juga. Boleh nggak kita mengagumi matahari? Boleh. Penciptanya. Kita mengagumi matahari. Waduh, tanpa matahari kalau malam gelap, nggak bisa apa-apa. Jemuran nggak kering. Kalau kita butuh vitamin D, kita nggak bisa berjemur, nggak bisa. Kita mengagumi matahari sebagai benda ciptaan Tuhan. Kagumilah penciptanya. Untuk dikagumi oleh semua orang. Jadi kita harus melihat semua dikagumi, itu kita kembalikan ke penciptanya. Misalnya tadi yang mengagumi anjing. Wah, anjing kok bisa begitu setia ya. Wah, begitu menyenangkan ya. Wah, kucing itu kok bisa lucu ya. Sampai keluarin makanan banyak aja nggak ikhlas gitu. Penuh dengan sukacita ya. Loh, boleh nggak kita menyayangi, mengagumi kucing? Boleh. Tapi sambil gini, ini kucing ciptaan siapa? Milik siapa? Siapa yang membuat dia seperti itu? Saya percaya, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, semua sempurna. Bumi sempurna. Tapi setelah dosa jadi terkutuk. Binatang juga semua sempurna. Jelas sekali dikatakan, binatang itu semua nggak ada yang liar, nggak ada yang buas. Semua baik.
Setelah jatuh dalam dosa jadi rusak. Termasuk anjing. Anjing itu kalau tidak manusia jatuh dalam dosa, saya yakin tidak kembali ke muntahnya. Tapi kesetiaannya itu akan semakin menonjol. Boleh nggak kita mengasihi kucing, mengasihi anjing? Tapi Tuhan, ini anugerah-Mu. Engkau berikan sukacitamu melalui ini. Ciptaanmu ini loh Tuhan. Jadi mengagumi dengan benar. Di atas segala-galanya. Mungkin kita kagum dengan aktor ini, aktris ini. Wah cakepnya, wah cantiknya, wah aktingnya luar biasa. Boleh nggak? Boleh saja. Tapi ingat, siapa yang menciptakan? Tuhan kok bisa yang bikin orang kok begitu ganteng, begitu cantik, begitu nyanyi suaranya bagus. Boleh. Tapi selalu kembalikan ke penciptanya. Siapa pencipta segala sesuatu? Selain dari Tuhan Yesus. Yesuslah yang harus kita kagumi. Saat kita mengagumi Yesus, Allah tidak akan membenci. Karena apa yang dikagumi oleh manusia, tapi salah, itu akan dibenci. Karena itu jadi pendua. Ada berhala. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Itu firman Tuhan. Mulai saat ini, kita boleh mengagumi apa saja. Boleh menyayangi apa saja. Tetapi di dalam satu kebenaran bahwa semua itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau ada yang buruk jangan ditiru. Anjing setianya kita kagumi. Tetapi masalah kembali ke muntahnya jangan kita berikan kekudusan kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kami boleh belajar daripada firman. Semua ini daripada-Mu. Semua firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan itu sempurna dan baik adanya. Namun kami tidak bisa menangkapnya. Kami boleh bersyukur hamba-hamba-Mu, para nabi, dari Musa, Abraham dan sebagainya. Itu semua Engkau pakai untuk menjadi contoh. Bahkan sekarang ada firman yang tertulis. Firman yang tertulis itu sungguh luar biasa. Kami dapat membacanya, kami dapat merenungkannya. Terlebih ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk menolong kami. Mari Bapak di sorga, mampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran-Mu dengan seutuhnya. Dan kami menjadi pelaku daripada firman. Dan kami akan diberkati. Supaya kami dapat menjadi saksi. Bukan untuk kemuliaan kami. Mari Bapak di sorga, di dalam dunia ini ada banyak yang kami kagumi. Biarlah kami memiliki cara mengagumi yang benar. Yaitu kepada pencipta dari sesuatu yang luar biasa itu. Dan kami bisa punya hikmat untuk tidak menggunakan kelemahan, kekurangan dari semua yang Kau ciptakan. Dan Engkau sendiri sang pencipta yang patut kami kagumi seutuhnya. Karena apa yang kami kagumi di dunia ini Engkau benci. Tetapi kalau kami mengagumi Engkau Yesus, Engkau tidak mungkin membenci kami. Karena Engkaulah sendiri sang pencipta itu yang harus kami kagumi. Terima kasih Bapak di sorga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menangkap, merenungkan, dan menjadi pelaku daripada firman-Mu itu. Dan kami dapat menjadi saksi. Kau perlengkapi kami dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, dengan wibawa ilahi, seperti jemaat mula-mula, bahkan lebih daripada itu. Namun dengan utamanya, fokus utama kami ialah kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami kagumi secara luar biasa. Mari Bapak, sebelum kami sudahi ibadah kami ini, berkatilah kami terlebih dahulu. Sebab kalau Engkau tidak memberkati kami, tidak menyertai kami, tidak menolong kami akan gagal. Kalau Engkau tidak mempersingkat waktunya, kami semua akan tidak ada selamat. Tapi karena kasih setiamu, kami selamat dan akan dipulihkan bersama-sama dengan Engkau. Mari Bapak di surga, berkatilah kami. Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapak yang kekal, Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang jauh tak terjangkau, tetapi telah turun menjadi nyata di dalam Yesus. Bukan cuma menyelamatkan, tapi menebus dosa-dosa kami, bahkan telah mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing dan menolong kami. Dan itulah yang akan kami terima. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.